Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Doa Pagi GPD Budi Mulia. Puji Tuhan saudara, oleh karena anugerah Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, sebelum kami lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Bahkan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami, agar hati kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau bagi setiap pribadi kami, lepas pribadi, kami jadi kekuatan, kami jadi rema dalam setiap hidup kami, untuk kami boleh tetap kuat dalam pengiringan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini memberikan pengharapan yang luar biasa bagi setiap kita yang menghadapi tantangan dalam hidup. Nah, Rasul Paulus menulis ayat ini saudara saat dia berada di penjara. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan yang sejati saudara tidak berasal dari keadaan yang sedang kita alami, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena yang pertama saudara, bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Paulus menyadari bahwa kekuatan manusia saudara itu sangat terbatas. Nah, dalam berbagai situasi sulit yang dia hadapi, dia belajar untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mau bersandar kepada Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Nah, apa artinya saudara kuat di dalam Tuhan? Kekuatan di dalam Tuhan berarti hidup dengan iman yang teguh saudara. Percaya bahwa Tuhan selalu hadir untuk menopang kita. Sebagai contoh, ketika kita sedang menghadapi masalah saudara, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah kesehatan, secara manusia pasti kita sering merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa putus asa, merasa bahwa tidak ada harapan lagi, semangat mulai pudar ya saudara. Nah, namun jika kita datang kepada Tuhan, baik itu dalam doa, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh damai sejahtera, dan Tuhan juga akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita saudara. Yang kedua saudara, bahwa tantangan hidup tidak bisa dihindari. Nah, hidup ini saudara penuh dengan tantangan, baik itu tantangan besar atau masalah besar ataupun kecil. Nah, namun firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 mengajarkan kita bahwa tidak ada tantangan yang terlalu berat jika kita berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Karena selagi kita masih ada di dunia ini, tentu masalah akan datang silih berganti. Gak selamanya kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Akan ada saatnya kita merasa sedih atau ada duka.
Tapi tidak selamanya juga saudara kita akan merasakan kesedihan atau duka, tapi ada juga sukacita yang Tuhan berikan. Jadi silih berganti selagi kita masih ada di dunia ini saudara. Saudara, kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, sana firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa kekuatan Tuhan bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Nah, ini mengingatkan kita bahwa saat kita merasa lemah, saudara, merasa tidak berdaya dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, nah, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, kata firman Tuhan tadi. Jadi jangan takut menghadapi kesulitan, tapi mari gunakan tantangan atau kesulitan hidup kita sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Mazmur 46 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Saudara, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita dalam situasi sulit. Jadi firman Tuhan ini yang menjadi pegangan kita saudara, atau kekuatan kita, penghiburan kita saat kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang kita secara manusia tidak sukai, atau kita sedang mengalami kesulitan atau masalah dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur ini berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus baik buat kita, akan memberikan jalan keluar di saat kita menghadapi masalah, bahkan kita merasa bahwa jalan kita buntu, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Yang ketiga saudara, hidup berserah kepada Tuhan membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita perlu hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, adalah merupakan undangan bagi kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31, di sana berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Puji Tuhan. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi mereka yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang percaya pada kekuatan Tuhan, saudara. Kalau kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan dalam menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita, maka mari sama-sama kita mau bersandar kepada Tuhan.
Firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru sehingga kita memperoleh kemenangan, saudara. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Surah ayat ini menerangkan atau menekankan pentingnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan hikmat, saudara. Nah, Roma 8 ayat 37 juga berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, firman Tuhan ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa melalui Kristus kita lebih dari pemenang. Nah, bagaimana caranya, saudara? Tentu yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Jadi untuk kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang, ya dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, meminta kekuatan dan hikmat itu dari Tuhan. Karena Dia sumber segalanya. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena firman adalah sumber kekuatan rohani kita. Jadi tidak cukup kalau kita hanya berdoa atau tidak cukup hanya kita bergereja, tapi kita juga butuh firman, saudara. Karena itu adalah makanan rohani kita yang akan membuat kita semakin dewasa dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, sikap bersyukur membuka pintu untuk melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita mampu bersyukur dengan keadaan yang kita alami, maka damai sejahtera juga hati kita, saudara. Tapi kalau kita selalu mengeluh, maka akan semakin terpuruk keadaan yang kita alami. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saat kita mampu bersyukur, itu akan membuka pintu untuk melihat kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita lemah, kita ingatlah bahwa Kristus adalah sumber kekuatan kita, saudara. Dia memampukan kita, Dia akan menolong kita untuk menanggung segala perkara yang sedang kita alami. Jadi saudara, mari kita sama-sama kuat di dalam Tuhan, sama-sama bersandar kepadanya setiap hari dan terus percaya bahwa kuasanya tidak pernah gagal untuk kita, saudara. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi pelaku-pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sudah ketahui. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami kembali bersyukur pada saat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberi kekuatan lewat firman Tuhan yang kami sudah dengar pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah kami yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan firman-Mu berkata bahwa Engkau akan menjadikan kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang di saat kami sedang menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan dalam kehidupan kami. Kami menjalani sepanjang tahun ini, Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, masa depan, hari depan, hidup kami mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Tolong kami semua, Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Kau menjadi sumber kekuatan kami, pembela dan penolong hidup kami. Terpujilah Tuhan, berkuasa terus dalam hidup kami. Tuhan menjadi penyelamat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.